Masih berbicara tentang proporsi jumlah indikator dari 4 bidang tadi, sosial, lingkungan, ekonomi, dan tata kelola, hukum dan tata kelola. eh, Bisa dilihat proporsi jumlah indikator dalam masing-masing pilar. Eh, yang pertama ekonomi, pilar ekonomi. Tujuan eh, ke tujuan 7 itu hanya memiliki porsi 7%. Untuk tujuan 17 dia memiliki tujuan pada butir 17 dia memiliki persentase 35%. Cukup besar, dan juga bisa kita lihat antara 17%, 19%, dan 22% ini hampir sama porsinya. Tujuan 8, 9, dan 10 ini hampir sama porsinya pada pilar ekonomi. Untuk lingkungan sendiri, porsi paling besar ini di 35%. Ini pada tujuan 6. Ini berbicara tentang air. Lalu lanjut pada tentang pemukiman pada tujuan 11. Untuk pilar sosial sendiri bisa kita lihat pada indikator ini 34% itu ada di tujuan 1. Yang kedua 24% pada tujuan kedua. Hampir tidak merata sebarannya, 34, 24. Tapi yang dari antara ketiga ini, ekonomi, lingkungan, sosial, yang agak merata, yang banyak harus dicapai, kira-kira ini yang di ekonomi. Karena antara grade, antara urut-urutan scoring dari proporsi, jumlah proporsi persen, ini hampir tersebar cukup merata. Untuk sosial, untuk pilar pada pembangunan sosial, yang mengurusi dari tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5, ini di tabel ini bisa dilihat yang mengurusinya ada di data-datanya, ada di sosial, kesehatan, pendidikan, perumahan, pemukiman, tenaga kerja, pangan, capil, koperasi UKM, SDM, kelautan perikanan, pemberdayaan. Ini yang mengurusi tentang pilar pada pembangunan sosial. Untuk ekonomi sendiri, Kementerian SDM, statistik, UKM, pariwisata, penanaman modal, perhubungan, PU, perindustrian, perdagangan, sosial, dan juga masih ada pemberdayaan masyarakat dan desa. Untuk lingkungan, PU dan tata ruang, perhubungan, ketertiban umum, dinas lingkungan hidup, Kementerian lingkungan hidup, Kementerian kelautan dan perikanan, dan juga kehutanan. Untuk pilar tata kelola, ini melibatkan urusannya pada statistik, komunikasi, informatika, pemberdayaan, dan juga perlindungan masyarakat dan ketertiban umum. Jadi kalau mau mencari datanya, di sini tinggal kita lihat. Kalau untuk metadata indikator. Pada slide berikutnya kita berbicara tentang pola peran. Kita bicara tentang pola peran antara pemerintah dan parlemen, akademisi dan pakar, filantropi dan bisnis, ormas dan media. Jadi bicara tentang akademisi dan pakar, tentunya diharapkan ada peningkatan kapasitas
pemantauan dan evaluasi, dan juga penelitian terkait dengan kebijakan, akademisi dengan pakar. Kalau untuk pemerintah dengan parlemen, penetapan yang pertama, penetapan indikator dalam setiap target atau sasaran. Yang kedua, pengembangan kebijakan regulasi dan penyelarasan program. Yang ketiga, penyiapan data dan informasi. Yang keempat, mensosialisasi dan diseminasi. Yang kelima, monitoring, evaluasi dan laporan. Yang keenam, bicara tentang pendanaan. Untuk filantropi dan bisnis, yang pertama, pola peran dari filantropi dan bisnis, mengadvokasi pelaku usaha, dan kedua, memfasilitasi program kepada pelaku usaha, meningkatkan kapasitas, dan memberikan dukungan pendanaan. Untuk ormas dan media, mempunyai pola peran diseminasi dan advokasi kepada masyarakat, memfasilitasi program atau kegiatan di lapangan, membangun pemahaman publik, dan memonitoring pelaksanaan. Itu pola-pola peran. Tentunya pola peran ini harus melibatkan kemitraan, yang dimana prinsip-prinsip dari kemitraan ini adalah akuntabilitas, trust building, equal partnership, mutual benefit, dan juga participation. Nah, jadi ada 5 prinsip kemitraan yang harus di dalam pola peran ini menjadi unsurnya: akuntabel, trust building, equal partnership, mutual benefit, dan juga participation. Kalau untuk kita masuk pada berikutnya mengenai penyusunan rencana aksi, nah ini ada metadata indikator, silakan kalian cari nanti untuk melihat pilar-pilar pembangunan sosial masing-masing sub-sub indikator tadi, di askripsi data untuk menguraikan indikator dalam rincian-rincian yang ada di dalam metadata indikator, seperti letak geografis, provinsi, kelompok umur, gender, tingkat pendapatan, dan macam-macam lah. Nah, nanti silakan kalian download sendiri, di googling aja metadata indikator. Ini contoh kuesioner data indikator desa pada tujuan 1. Banyak, ini sebenarnya banyak, ini hanya 15 Bapak menunjukkan saja. Ini tujuan kedua, ada lumayan banyak, sebenarnya lebih dari 7, banyak lagi, karena memang hampir ratusan. Kalau mau diturunkan lagi turunannya, mau diturunkan lagi berdasarkan masing-masing tujuan. Sekian, terima kasih atas atensinya. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian. Semoga ilmu ini yang diberikan bisa bermanfaat, dan juga menjadi bermanfaat, dan juga bisa untuk diterapkan nantinya di dalam pelaksanaan terkait dengan tata ruang dan juga tentang lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.